Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Berjumpa lagi dengan kami Curhatan Hikmah. Semoga senantiasa kita semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku seiman semua, kali ini kami akan membahas kisah salah seorang murid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang ditawan oleh Raja Jin. Diriwayatkan dari seorang ulama Baghdad, yaitu suatu ketika ada salah seorang ulama Baghdad yang menjalankan sholat Jumat. Dan setelah itu ia berangkat bersama para murid-muridnya ke pemakaman untuk membacakan Fatihah kepada arwah muslimin. Dan hal ini dilakukannya 1 minggu sekali setiap hari Jumat. Dan di tengah-tengah perjalanan mereka menemukan seekor ular hitam. Dan kemudian dipukullah ular itu dengan tongkat sampai mati. Dan setelah ular itu dibunuh, spontan, tiba-tiba sekitar daerah tersebut diliputi kabut hitam dan suasana pun menjadi gelap. Para muridnya terkejut karena gurunya mendadak hilang dari pandangannya, dan mereka berusaha mencari di tiap-tiap tempat, namun tak ditemukannya. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba gurunya muncul kembali dengan pakaian serba baru. Mereka pun heran, dan segera menghampiri gurunya sambil menanyakan kejadian aneh yang dialaminya. Kemudian sang guru menceritakannya bahwa asal kejadian tersebut dan berkata, "Tadi di waktu cuaca gelap, aku dibawa oleh jin menuju sebuah pulau. Lalu aku dibawa menyelam ke dasar laut menuju kerajaan jin. Dan aku dihadapkan kepada rajanya. Dan raja jin itu sedang berdiri di singgasananya. Dan di hadapannya ada sosok mayat yang kepalanya pecah dan banyak keluar darah. Raja jin itu bertanya kepada pengawalnya yang membawaku kepadanya, 'Siapa orang yang kau bawa ini?' Dan pengawal itu menjawab, 'Inilah orang yang telah membunuh putra tuanku raja.' Lalu raja jin itu menatap tajam kepadaku dengan raut muka sangat marah, dan ia berkata, 'Mengapa engkau membunuh anakku yang tidak berdosa? Bukankah engkau lebih tahu tentang dosanya membunuh? Padahal engkau seorang alim, seorang ulama yang tahu tentang hukum.' Dan aku pun berkata dan menolak tuduhan tersebut, 'Wahai Raja Jin, perkara membunuh anakmu aku tak tahu, karena bertatap muka pun dengan anakmu aku pun tak pernah. Semua itu hanya fitnah.' Lalu kemudian Raja Jin itu berkata, 'Kamu tak bisa menolak, dan ini buktinya, mayat di hadapanmu, dan saksinya pun banyak.' Kemudian para saksi jin mengusulkan supaya raja memeriksa darah yang melekat di ujung tongkatnya. Lalu sang raja jin itu bertanya, 'Darah yang ada di tongkatmu itu darah apa?' Dan aku pun menjawab, 'Darah ini adalah bekas cipratan darah ular
yang kubunuh. Dan dengan geramnya, Raja Jin itu berkata kepadaku, "Engkau manusia bodoh. Apa engkau tak tahu kalau ular itu adalah anakku?" Dan saat itulah aku bingung, tak bisa menjawab. Dan bumi pun terasa sempit, tak ada pencerahan dalam diriku. Dan Raja Jin melirik kepada seorang hakim dan seraya berkata, "Manusia ini sudah mengakui kesalahannya. Ia telah membunuh anakku. Wahai hakim, engkau harus segera memutuskan hukumannya, yaitu ia harus dibunuh." Setelah itu aku diserahkan kepada Al-Gujunya, dan pada saat kepalaku akan dipancung, Al-Guju mengayunkan pedangnya ke arah leherku. Tiba-tiba muncullah seorang laki-laki yang wajahnya bercahaya dan berkata, "Berhenti, jangan kau bunuh orang ini. Ia adalah murid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani." Sambil menatap Raja Jin dengan tajam. Kemudian laki-laki itu berkata, "Apa jawabanmu di hadapan Tuan Syekh Abdul Qadir kalau beliau marah kepadamu karena membunuh muridnya?" Sontak tiba-tiba, Raja Jin itu menatapku dan berkata dengan nada pelan, "Karena aku menghormati dan memuliakan gurumu, yaitu Syekh Abdul Qadir, dosamu yang begitu besar telah kuampuni, dan engkau bebas dari hukumanku. Akan tetapi, ada satu syarat. Sebelum pulang ke alammu, engkau harus jadi imam sholat untuk mayat anakku, dan bacakan istighfar, mohonkan diampuni dosanya. Dan setelah mensolati mayat anaknya, aku diberi hadiah pakaian bagus dan diantarkan ke tempat semula dengan rasa hormat." Saudaraku seiman semua, itulah kisah karomah Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan semoga kisah ini dapat bermanfaat bagi kita semua, serta menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.